Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 Khalid dan juga kelas 6 Usama? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Tias. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Tetap semangat. Ya anak-anakku, hari ini kita akan lebih mengupas tuntas tentang rumus luas permukaan. Karena pada pertemuan yang kemarin ketika Ustazah menjelaskan masih banyak yang bertanya, masih banyak yang bingung, sehingga pada kesempatan hari ini Ustazah akan lebih mengupas tuntas tentang bagaimana cara menentukan luas permukaan agar kalian lebih paham. Nah, di sini ada sebuah limas. Diketahui AB-nya adalah 6 cm. Berarti AB yang mana? Kita tulis 6 cm. TO adalah dari titik sini T ke O. Berarti TO ini sama dengan tingginya limas. Ini adalah 4 cm. Ini berarti sama dengan tinggi limas. Nah, untuk mengetahui bagaimana mencari luas permukaan, ini Ustazah ada rumus yang kedua, yaitu dengan membukanya menjadi jaring-jaring. Berarti dari limas persegi kita bentuk menjadi jaring-jaring limas persegi. Nah, dari sini akan lebih terlihat bagaimana luas permukaannya. Berarti kalau seperti ini kita harus mencari luas permukaan 1, luas permukaan 2, luas permukaan 3, luas permukaan 4, dan luas permukaan 5. Nah, kebetulan karena ini adalah limas persegi, maka segitiganya ini memiliki luas yang sama, sehingga nanti kita hitung salah satu saja baru dikalikan dengan 4 karena segitiganya memiliki luas yang sama. Lah, karena tadi yang diketahui itu masih panjangnya AB dan juga panjangnya TO atau tinggi limasnya, maka sebelum masuk mencari rumus luas permukaan, kita harus mengetahui dulu panjang sisi tegaknya. Lah, bagaimana caranya? Kita menggunakan teorema Pythagoras. Dari segitiga TOE kita ubah, kita lihat segitiganya di sini ya. Misalkan ini TOE. Nah, tadi diketahui AB-nya 6. Berarti OE itu adalah setengahnya dari sisi persegi. Berarti kalau sisi perseginya 6, OE adalah 3. Kemudian TO tadi sudah diketahui yaitu 4. Berarti cara mencari sisi tegaknya kita hitung menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kita mencari TE. Nah, TE ini adalah penjumlahan dikuadratkan dari sisi yang tegak lurus. Misalkan nanti yang ditanya malah kebalikannya, misalkan TO, berarti nanti caranya TE dikurangi TE kuadrat dikurangi dengan OE kuadrat. Begitu ya. Kalau untuk mencari sisi miringnya, rumusnya adalah dijumlah. Tapi kalau untuk mencari sisi yang lainnya, rumusnya nanti adalah dikurangi ya. Kemudian nanti Ustazah akan berikan contoh lagi. TE itu adalah hasil dari TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Nah, TO-nya berapa? 4 kuadrat ditambah OE-nya 3 kuadrat. Berarti 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Maka hasilnya adalah akar 25. Jadi panjang TE itu adalah
5. Di sini adalah 5. Lah, setelah sisi tegaknya diketahui, barulah kita menghitung luas permukaannya. Berarti sisi tegaknya tadi kan ketemu 5. Berarti kalau di sini ini tingginya adalah 5 cm. Ini adalah 5 cm. Ini juga 5 cm. Ini juga 5 cm. Sisinya, ini berarti sisinya persegi. Berarti kita tulis 6 cm. Ini juga 6 cm, ini juga 6 cm, dan ini juga 6 cm. Dari sini barulah kita hitung bagaimana mencari luas permukaan. Berarti luas permukaan sama dengan kalau kita lihat dari jaring-jaringnya, itu didapatkan dari luas persegi ditambah berapa ini? 4 dikali berapa? Luas segitiga. Nah, kenapa ini 4? Karena segitiganya ada 4, ya. Jadi dari sini kalian lebih tahu luasnya diambil dari mana. Jadi lebih gampangnya kalau ada soal limas, ubahlah ke dalam bentuk jaring-jaring limas. Nah, dari sini baru kita hitung luas permukaannya, berarti luas perseginya. Nah, kita lihat tadi sisinya adalah 6. Berarti 6 dikali 6 ditambah 4 dikali rumusnya luas segitiga adalah setengah dikali alasnya. Kita lihat alasnya segitiga berarti sama ya semuanya 6 cm. 6 dikali tingginya adalah sama dengan tinggi sisi tegak yaitu 5. Nah, dari sini baru kita hitung. 6 dikali 6 adalah 36. Kemudian ditambah 4 sama 2 kalau kita kalikan 4 dikali setengah sama dengan 2 dikali 6 dikali 5 sama dengan 36 ditambah 12 dikali 5 sama dengan 60. Maka hasilnya luas permukaannya adalah 96 cm persegi, ya. Dari sini lebih gampang kan jika kita jabarkan menjadi jaring-jaringnya. Jadi kalian lebih paham itu sebenarnya luas permukaannya dari apa saja sih. Begitu ya. Setelah ini akan Ustazah berikan contoh soal yang kedua. Oke, pada soal selanjutnya ini sedikit berbeda dengan soal yang tadi. Kalau yang tadi diketahui adalah sisi alasnya dan juga tinggi. Kalau soal yang kedua ini yang diketahui adalah sisi tegaknya dan juga tinggi. Maka untuk mencari luas permukaan kita harus tahu sisi alasnya terlebih dahulu. Jadi diketahui TO itu panjangnya adalah 8 cm. Dan TE ini adalah sisi tegaknya ya, panjangnya adalah 10 cm. Lah, dari sini kalian bagaimana caranya? Seperti tadi sama dengan cara teorema Pythagoras, tapi rumusnya sedikit berbeda. Kalau mencari sisi miring atau sisi tegak, tadi rumusnya Pythagorasnya adalah dijumlah, tapi kalau mencari sisi yang lainnya, itu rumusnya adalah dikurangi. Nah, di sini sudah Ustazah gambarkan. Jadi dari segitiga yang di atas ini Ustazah pindah ke bagian sini. Nah, kalau yang tadi kan yang dicari adalah sisi miringnya. Tapi pada bagian ini yang dicari adalah OE-nya. Maka rumus dari OE itu adalah, ingat, kalau yang dicari adalah sisi yang lainnya, rumusnya adalah dikurangi. Sudah pasti kalau dikurangi itu yang besar dikurangi yang kecil. Berarti TE kuadrat dikurangi TO kuadrat. TE kuadrat adalah 100 kuadrat. 10 kuadrat
10 kuadrat ya ini, dikurangi 8 kuadrat. Maka hasilnya adalah yang 10 kuadrat tadi adalah 100 dikurangi 8 kuadrat adalah 64. Maka hasilnya adalah akar 36. Akar 36 berapa Mas Alvin? Ya, benar sekali, adalah 6 cm. Maka panjang OE-nya adalah 6 cm. Lah, kalau OE-nya ini 6 cm, kira-kira panjang AB-nya tadi berapa kalinya? Nah, ini OE itu sama dengan ini. O ke sini ya, itu adalah 6 cm. Maka panjang AB itu adalah 2 kalinya OE. Maka panjang sisinya adalah 2 dikali 6 sama dengan 12 cm. Jadi dari sini bisa kita masukkan ke jaring-jaringnya. Tinggi sisi tegaknya tadi sudah diketahui ya, 10. Kemudian panjang sisinya adalah 12. Berarti ini juga 12, ini juga 12, ini juga 12. Sisi tegaknya tadi adalah 10, 10 dan 10. Kalau sudah diketahui seperti ini, tinggal kita hitung. Yaitu mencari, boleh kita hitung langsung bersusun seperti cara soal nomor 1, boleh juga kamu hitung satu persatu. Pertama, mencari luas persegi. Rumusnya adalah sisi kali sisi, berarti 12 kali 12 sama dengan 144. Nah, kemudian rumus luas segitiga 1. Ini segitiganya 1 ya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Lah, setengah dikali alasnya berarti sama dengan sisinya ya. 12 dikali tingginya adalah 10. Ini 12 dibagi 2 adalah 6. 6 kali 10 adalah 60. Apakah ini sudah bisa dijumlahkan semuanya? Belum, karena ini masih luas satu segitiga. Sedangkan sisi segitiganya ada berapa? Ada 4. Maka rumusnya luas permukaan berarti luasnya persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Lah, kalau sudah ketemu luasnya masing-masing, tinggal kita masukkan ke rumus. Luas permukaan sama dengan luas persegi ditambah 4 kali segitiga. Berarti kita masukkan luas perseginya 144 ditambah 4 dikali luas segitiganya tadi sudah kita hitung adalah 60. Maka 144 ditambah 4 kali 60 adalah 240. Maka hasilnya setelah dijumlahkan adalah 384 cm persegi. Dari dua contoh yang sedikit berbeda ini, sudah paham ya anak-anakku? Kalau sudah paham, silakan kalian tentukan luas permukaan dari dua bangun yang ada di papan tulis. Selamat mengerjakan anak-anakku yang solid dan solihah. Sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.